Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinimar Hanifah dengan nomor induk mahasiswa 202100111 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia IKIP Siliwangi. Tujuan pembuatan video ini guna melengkapi salah satu tugas mata kuliah workshop media pembelajaran yang diampu oleh dosen Ibu Dina Sanfauziah MPD. Pada video kali ini, saya menggunakan media Linktree sebagai aplikasi atau media pembelajaran. Baik, mari kita simak pemaparan mengenai Linktree berikut. Baik, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa sih Linktree itu. Linktree adalah sebuah pembuatan link yang di dalamnya bisa membuat lebih dari satu link. Tautan dari Linktree ini dapat kita cantumkan pada bio, media sosial, dan platform-platform lainnya. Namun, saya menggunakan Linktree ini sebagai media pembelajaran yang nantinya akan di-share linknya atau barcode kepada peserta didik supaya peserta didik dapat mengakses Linktree yang telah saya buat. Baik, berikut merupakan tampilan Linktree yang telah saya buat. Akan muncul tampilan seperti di layar. Di sini terdapat bahasa Indonesia di mana merupakan pelajaran yang menggunakan media Linktree. Dan di bawahnya terdapat menulis teks puisi sebagai materi yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Untuk itu di bawahnya terdapat nama pemilik Linktree yaitu Dinimar Hanifah dan di bawahnya merupakan capaian pembelajaran dari materi menulis teks puisi. Apabila layar ini kita geser ke atas, maka akan muncul prakata. Prakata ini merupakan ucapan selamat datang kepada peserta didik dan ucapan permohonan maaf terhadap peserta didik atau pengguna media apabila terdapat kekurangan pada media pembelajaran yang penulis sediakan. Setelah itu, di sini ada petunjuk penggunaan media. Fungsi petunjuk penggunaan media ini agar memudahkan pengguna supaya tidak kesulitan pada saat melakukan kegiatan pembelajaran. Dalam Linktree ini, kita sesuaikan dengan problem based learning. Jadi, tidak langsung ke bahan materi. Di sini kita langsung ke mengidentifikasi teks. Tetapi sebelum mengidentifikasi teks, di sini ada pertanyaan pemantik, di mana pertanyaan pemantik ini digunakan oleh penulis untuk mengukur seberapa jauh peserta didik memahami mengenai materi teks puisi. Oleh karena itu, dapat diklik langsung dan kita akan terhubung ke tautan atau Google Form yang berisi tentang pertanyaan-pertanyaan pemantik. Oke, nah ini untuk tampilan dari pertanyaan pemantik yang disediakan oleh peserta didik. Setelah itu, ada kegiatan mengidentifikasi teks puisi. Kegiatan ini dilakukan secara berkelompok, di mana satu kelompoknya itu terdiri 2-3 orang. Nah, untuk memulai mengidentifikasi teks puisi, maka kita dapat mengeklik tulisan identifikasi teks puisi. Maka kita akan dibawa kepada Google Form yang telah pendidik sediakan. Nah, di sini kita isi identitas anggota kelompok dan nomor kelompok. Setelah itu, kita klik berikut dan di sini langsung terdapat perintah di mana peserta didik harus menganalisis unsur fisik puisi, unsur fisik puisi mengenai Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono. Di sini terdapat beberapa pertanyaan di mana ketika peserta didik telah selesai mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka dapat diisi dengan jawaban yang mereka miliki. Setelah itu, kita dapat kembali lagi kepada
halaman Linktree. Tahapan pertama merupakan mengidentifikasi teks puisi. Nah, untuk kegiatan selanjutnya adalah menulis teks puisi. Di sini peserta didik disajikan foto teks puisi dan video sebagai sarana peserta didik untuk menciptakan puisi. Baik, untuk lebih lanjutnya kita klik saja foto teks puisi dan video. Di sini peserta didik langsung diarahkan kepada Instagram mereka masing-masing. Setelah itu mereka akan masuk kepada akun Naumerta. Di sini berisi tentang konten-konten yang berisi puisi. Setelah itu terdapat video yang dijadikan acuan oleh pendidik agar peserta didik dapat membuat video. Baik, kita kembali lagi ke Linktree. Setelah kegiatan menyimak foto, puisi, dan video, peserta didik diharapkan dapat mencipta puisi. Untuk mencipta puisi, di sini kami sediakan link agar tidak monoton membuat puisi. Maka kita arahkan kepada media Canva supaya pembuatan puisi lebih menarik dan ada kebaruan dalam menulis teks puisi. Setelah selesai menulis teks puisi, maka peserta didik menganjurkan untuk teks puisi di-download pada bentuk file PDF. Karena nanti kita akan mengumpulkan di link pengumpulan. Diklik saja, lalu kita akan terhubung kepada Google Form yang pendidik sediakan. Di sini peserta didik mengisi datanya masing-masing sesuai dengan apa yang mereka buat. Setelah itu dapat dikirimkan. Baik, untuk pembelajaran menulis teks puisi telah selesai. Di sini, ketika kegiatan pembelajaran telah selesai, peserta didik menyiapkan asesmen sumatif, di mana asesmen ini berguna sebagai bahan evaluasi dalam kegiatan pembelajaran menulis teks puisi. Oleh karena itu, mari kita klik asesmen sumatif ini dan kita akan langsung terhubung kepada Google Form yang berisi soal-soal mengenai asesmen sumatif. Setelah itu kita klik kembali, atau setelah nanti dikirimkan Google Form ini, maka akan muncul nilai dari peserta didik. Nah, rangkaian demi rangkaian kegiatan pembelajaran telah selesai dilalui. Di sini terdapat bahan ajar, di mana bahan ajar ini berfungsi sebagai penegas materi teks puisi yang peserta didik peroleh sebelumnya. Ketika terjadi kesalahan dalam mengidentifikasi serta mencipta teks puisi, maka gunakan bahan ajar ini sebagai media penyempurnaan materi peserta didik dalam memahami dan mencipta teks puisi. Nah, ini bisa langsung saja diklik, boleh di judulnya atau di kalimat yang tadi. Baik, ini akan terhubung kepada modul ajar. Di sini ada runtutan modul ajarnya, runtutan kegiatan pembelajaran berdasarkan model pembelajaran problem based learning. Di sini sudah lengkap dengan LKPD, bedanya saja LKPD di bahan ajar ini secara tertulis. Namun untuk yang ada di kegiatan pembelajaran tadi terdapat LKPD di link-link yang telah disediakan. Nah, di sini terdapat materi mengenai teks puisi, mulai dari struktur fisik, struktur batin, pengertian, dan majas-majasnya. Baik, untuk di kegiatan terakhir di sini ada kontak pengajar. Nah, di kontak pengajar ini bisa langsung diklik saja. Nanti jika sudah memiliki WhatsApp, maka akan langsung terhubung kepada pendidik atau kepada pemilik Linktree ini. Jika ada ketidaksesuaian mengenai konten atau bahan ajar, boleh didiskusikan. Atau apabila peserta didik perlu bimbingan lebih mengenai pembelajaran menulis teks puisi, bisa dilakukan dengan mengklik kontak pengajar sebagai bahan evaluasi atau bahan mereka komunikasi ketika pembelajaran kurang dipahami.
Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.